Di sekeliling kota raya ini, kota raya yang udah diambil alih sama Bangladesh. Masih kekal begini kawasan-kawasan ni. Jadi orang sepatutnya bersyukur dalam hal ini gitu. Jadi sudah tidak ada lagi orang Indonesia yang berlambat-lambat di kaki. Di balik hiruk-pikuk kota Kuala Lumpur, di antara gedung-gedung tinggi dan industri yang terus bergerak, ada kisah lama yang kembali ramai diperbincangkan. Kisah tentang hubungan dua bangsa serumpun Indonesia dan Malaysia yang dekat, tetapi tak jarang juga menegangkan. Di media sosial, kita sering menemukan komentar-komentar dari sebagian kecil warganet Malaysia yang merendahkan para TK Indonesia. Sebuah fenomena yang sebenarnya tidak menggambarkan keseluruhan masyarakat, namun cukup sering muncul hingga menimbulkan luka dan rasa tidak nyaman. Para TKI, baik laki-laki maupun perempuan, datang ke Malaysia untuk bekerja keras di perkebunan, sektor rumah tangga, restoran, konstruksi, hingga layanan jasa. Mereka bukan datang untuk mencari masalah. Mereka datang untuk mencari penghidupan yang layak untuk keluarga yang menunggu di kampung halaman. Ironisnya, belakangan ini muncul fakta baru. Komposisi tenaga kerja asing di Malaysia kini jauh lebih didominasi oleh pekerja dari Bangladesh, Nepal, India, dan negara lainnya. Di banyak sektor, jumlah pekerja non-Indonesia bahkan meningkat lebih cepat. Ini bukan sesuatu yang buruk, justru ini menunjukkan bahwa Malaysia, seperti banyak negara lain, bergantung pada tenaga kerja internasional untuk menjalankan roda ekonominya. Tetapi perubahan ini mengundang pertanyaan besar. Mengapa dulu sebagian orang mudah meremehkan TK Indonesia? Sementara kini Malaysia sendiri ditopang oleh tenaga kerja dari berbagai negara. Apakah hinaan itu muncul karena ketidaktahuan? Ataukah hanya suara minoritas yang dibesar-besarkan oleh algoritma internet? Keresahan masyarakat Malaysia pun semakin besar. Banyak warga lokal merasa bahwa aktivitas sebagian warga Bangladesh sudah melampaui batas dan sulit dikontrol. Fenomena berniaga tanpa izin resmi kini terjadi di hampir seluruh wilayah Malaysia, mulai dari pusat kota, pasar, hingga kawasan permukiman. Para pedagang tersebut bahkan mampu menguasai area tertentu, sehingga warga lokal merasa tersingkir dan tidak mampu bersaing. Masih kekal begini kawasan-kawasan ni. Kalau kita ini, kami dah wariskan kawasan ini, premis-premis ini yang dikendalikan oleh warga asing. Kerajaan, Abel nak tegaskan, kerajaan tidak pernah mengeluarkan apa-apa permit yang melibatkan jenis perniagaan, termasuklah basah-basah kekal. Tengok sendiri. Kalau dia mati sendiri. Tengok sana. Okey. Tengok ini. Tengok ni. Tengok semua rakyat Malaysia. Tengok. Bolehkah macam ni? Bolehkah macam ni? Boleh ni. Ini Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Kau tak faham undang-undang ke? Kita ada maklumat. Kita dapat maklumat. Kalau peniaga tempat dia dah angkut dah. Daripada depan mata sebelah kedai, orang warga asing. Dia fikir buat tak nampak je. Alasan dia 257G. arahan. Jalankan tugas. Kita akan buat appointment dengan Datuk Bandar Kuala Lumpur.
Kita dalam proses menghantar surat rasmi kepada Datuk Bandar Ni. berkenaan dengan Sendirian. isu Guna yang untuk apa? berlaku di pusat Niaga, bandar bawa utara barang-barang Sayang niaga. Kuala Lumpur. Senang kan cari makan Macam mana keadaan seperti ini boleh dibiarkan berterusan? tak payah GDL. Ha. Nampak pun nombor plate. Kita pergi di ada sat. Ha. Nak pesan sini kan? Ha. Kejar. Kejar. Okey. Ha. Kita tengok. Ha? Ha. Tengok lembu ni boleh beroperasi seperti ini, macam ni je. Ha. Patuh syarat tak patuh syarat ni? Jual daging macam ni. Ha? Tengok ni darah sebagainya. Tengok ni. Banyak sini. Itu tempat untuk masuk pasar. Ha. Selain aktivitas ekonominya, perilaku sebagian warga Bangladesh juga disebut-sebut membuat masyarakat Malaysia kurang nyaman. Banyak yang membandingkan mereka dengan TKI Indonesia di masa lalu yang dikenal sopan, mudah berbaur, dan menghormati budaya setempat. Perbandingan ini semakin menegaskan ironi besar yang kini terjadi. Negara yang dulu meremehkan pekerja Indonesia, sekarang justru menghadapi tantangan sosial baru akibat membludaknya pekerja asing dari negara lain. Dari hujung ke hujung dikuasai sepenuhnya oleh warga Bangladesh. Malah semua sektor ekonomi dikontrol oleh mereka. Ini bukan diskriminasi. Tapi masalahnya, sejak kita bagi mereka ruang dan peluang, mereka bukan sekadar menguasai sektor ekonomi, malah mereka juga telah berjaya menakluk, menawan, menjajah banyak lokasi dalam negara. Dan ini menyebabkan orang kita seperti menumpang di tanah air sendiri. Mereka ada tanah, mereka ada rumah, tapi kita berputih mata. Saya dapat lihat memang jelas, memang clear, memang diorang ni telah berjaya menakluki, menawan, memiliki banyak lokasi dalam Malaysia. Mereka menjadi raja di banyak tempat. Tahu tak Jalan Silang? Siapa yang pernah pergi ke Jalan Silang? Jalan Silang ni berhampiran dengan Udu. Dulu tempat ni popular dengan Metro Jaya zaman-zaman 90-an dulu, tapi sekarang ni kalau korang pergi, korang akan rasa macam korang warga asing di bumi Malaysia. Jadi korang sepatutnya bersyukur dalam hal ini gitu. Jadi sudah tidak ada lagi orang Indonesia yang berlambat-lambat dekat KLCC, tidak ada lagi orang Indonesia yang berlambat-lambat dekat setiap daerah korang, gitu kan? Nah, sepatutnya kalian bangga gitu loh, kan? Harusnya bangga gitu. Oh, negara saya sekarang sudah tidak dipenuhi orang Indonesia lagi, tapi orang asing-asing lainnya gitu. Jadi tak payah merasa risih, ya kan? Di sana ada sarung khan, ada sarung kain, ada anjir khan, ada pokok banyak kan sudah sekarang top Malaysia. Saya acungi jempol sekarang Malaysia. Narasi Ya, ini sudah bukan untuk menyudutkan Malaysia atau memantik permusuhan. Justru sebaliknya, ini adalah ajakan untuk melihat realitas dengan lebih terbuka. Bahwa pekerja migran, dari manapun asalnya, adalah pahlawan ekonomi yang sering tak terlihat. Bahwa negara maju sekalipun membutuhkan tenaga kerja asing. Bahwa tidak ada bangsa yang bisa berdiri sendiri tanpa bantuan tangan-tangan yang bekerja keras di balik layar. Dan yang terpenting, bahwa saling menghina tidak pernah membawa manfaat apapun, selain memperdalam jarak antara dua negara yang sebenarnya bersaudara. Sekarang pertanyaannya, bagaimana seharusnya kita bersikap? Apakah sudah waktunya kita membangun percakapan yang lebih dewasa, lebih manusiawi, dan lebih menghargai peran para pekerja? Apapun kewarganegaraannya, tulis pendapatmu di kolom komentar. Mari berdiskusi dengan kepala dingin dan hati yang lebih terbuka. Jangan lupa subscribe untuk konten-konten edukatif berikutnya. Terima kasih.